Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwata illa billah. Bab yang ke-47, bab tayammunu, bisa tayammuni fi duhulil masjid wa ghairihi. Kalau dibaca at-tayammunu berarti hadza babun. Kalau dibaca at-tayammuni ay babut tayammuni fi dukhulil masjid wa ghairihi. Nabi itu suka melakukan sesuatu itu diawali dari kanan. Kana Ibnu Umar yabda'u bi rijlihil yumna fa idza kharaja bada'a bi rijlihil yusra. Hadis Bukhari nomor 426, haddatsana Sulaiman ibnu Harbin qala haddatsana Syu'bah anil Ash'athi ibni Sulaim an abihi am Masrukin an Aisyah qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuhibbu at-tayammuna mastata'a fi sya'nihi kullihi fi tuhurihi wa tarajjulihi wa tana'ulihi. Nabi itu sebisanya memulai dengan yang kanan dalam semua hal, dalam bersuci, mandi, memakai sandal, bersisir, segala macam. Melangkah 426 menurut Siti Aisyah radhiyallahu anha. Bab yang berikutnya 48, bab hal tumbasyu quburu musyrikil jahiliyah wa yutakhadhu makanuha masajid. Cuma kalau keluar masjid ada yang bilang kaki kiri, kalau masuk kamar mandi kaki kiri. Kalau sesuatu yang baik kaki kanan. Babu hal tumbasyu quburu musyrikil jahiliyah wa yutakhadhu makanuha masajid. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kuburannya umat Islam, kalau enggak darurat enggak boleh digali-gali. Tapi kalau kuburannya mereka, kalau boleh. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu al-yahuda ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida wa ma yukrahu minas salati fil qubur. Wa ra'a Umaru Anas bin Malik yusalli inda qabrin faqala al-qabra wa lam ya'murhu bil i'adah. Salat di kuburan itu kalau khawatir di situ ada najis tidak diperkenankan. Tapi kalau enggak ada najis dan untuk mendoakan atau salat ghaib maka enggak ada masalah. Dan tidak niat untuk menyembah tentu, karena kita menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana salat jenazah di depannya ada jenazah. Dulu ini dibicarakan karena dulu banyak orang menyembah patung. Sekarang sudah enggak ada orang nyembah patung, umat Islam sudah tahu apa yang harus disembah. Bukhari 427, haddatsana Muhammad bin al-Musanna qala haddatsana Yahya an Hisham qala akhbarani abi an Aisyah anna umma Habibah wa umma Salamah dzakarata kanisatan ra'ainaha bil habasyati fiha tasawiru fadzakarata lin nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa wasallam faqala inna ulaika idza kana fihim ar-rajulus salihu famata banau ala qabrihi masjidah wa sawwaru fihi tilka suwar. Dulu orang itu mengkultuskan kuburan, biayanya sampai banyak, membeli kuburan lalu menghiasi kuburan. Kalau bisa dari pemerintah kuburan itu digratiskan. Kasihan, masih hidup aja udah sulit, apalagi meninggal dipersulit lagi, harus bayar ini dan itu. Kalau bisa punya program menggratiskan kuburan, malah membantu orang yang sedang sedih, sedang berduka, keluarganya nggak ada. Dan dulu itu dilarang karena dulu dikasih gambar-gambar. Karena dulu orang masih suka menyembah gambar. Gimana kalau sekarang ada gambar tapi nggak disembah? Ya nggak ada masalah, kecuali kalau dikultuskan berlebihan,
lukisan terlalu mahal. Ngapain kita beli lukisan terlalu mahal? Misal lukisan buah, kita beli sampai beratus-ratus juta, mendingan beli buahnya, dimakan kenyang. Lukisan pemandangan gunung, mahal sekali, bermiliar-miliar, mendingan beli gunungnya. Ya, lalu dibuat suatu pabrik, di situ pengolahan ikan, pengolahan tanaman, ternak. Jadi sekarang juga lukisan kalau terlalu mahal tidak diperkenankan. Kalau mau niat nyumbang dengan beli lukisan, ya bilang aja nyumbang, lukisannya dikasihkan gitu. Ulaika faulaika syirarul khalqi indallahi yaumal qiyamah. Bukhari 427. Yang 428, haddatsana Musaddad qala haddatsana Abdul Waris an Abi Tayyah an Anas qala qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madinata fa nazala 'ala al-Madinah fi hayyin yuqalu lahu Banu Amr ibn Auf fa aqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fihim 14 lailah. Waktu Nabi datang ke Madinah, Nabi tinggal di tempat yang agak tinggi di kabilah Banu Amr ibn Auf sekitar 14 hari, 14 malam. Tsumma arsala ila Bani Najjar faja'u mutaqallidis suyufi ka'anni anzuru ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala rahilatihi wa Abu Bakrin ridfuhu wa mala'u Bani Najjar haulahu hatta alqa bi fina'i Abi Ayyub wa kana yuhibbu ay yusalli haitsu adrakathu as-salatu wa yusalli fi marabidil ghanam. Nabi dulu itu kalau tiba waktunya salat, beliau salat. Di mana aja beliau cari parkir yang luas, aman, istirahat, salat. Wa yusalli fi marabidil ghanam. Oleh karena itu kebiasaan orang Arab itu, tiba waktunya salat kadang-kadang di padang pasir minggir dia. Salat dia, pinggir jalan itu, entah dengan air, entah dengan tayamum. Wa yusalli fi marabidil ghanam, dalam keadaan darurat Nabi pernah salat di tempat di situ banyak istirahat, tempat istirahatnya kambing, tapi bersih. Setelah ada masjid, Nabi tidak salat di situ. Wa annahu amara bi bina'il masjid fa arsala ila mala'im min Bani Najjar fa qala ya Bani Najjar thaminu bihaitikum hadha qalu la wallah. Nabi waktu mau bangun itu masjid sebenarnya dikasih, tanahnya mau dikasih gratis, tapi Nabi tidak mau merugikan siapapun, diterima lalu oleh Nabi dibayar. Begitu kalau dikasih oleh orang, terima tapi nanti kita balas atau kita cicil gitu. Jangan kita terlalu senang menerima pemberian orang. Lebih baik kita memberi. Tapi kalau mau terima, terima aja. Begitulah contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Natlubu thamanahu illa ilallah. Faqala Anas fa kana fihi ma'akullakum kuburul musyrikin wa fihi kharib wa fihi nahlun fa amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi kuburil musyrikin fanubishat thumma bil kharib fasuyat wa bin nahli faquti'a fasaffun nahla qiblatal masjid wa ja'alu idadatai hijarah wa ja'alu yanquluna sahra wa hum yartajizuna wan nabiy sallallahu alaihi wasallam ma'hum wa yaqul Allahumma la khaira illa khairul akhirah faghfir lil ansari wal muhajirah. Dzalika minal ihanati lahum ta'dhiman mughalatan kama sana'a ahlul jahiliyah wa jarrahum dzalika ila ibadatihim wa la yalzamu min ittikhadhil masajidi fi amkinatiha ta'dhim la tajlisu 'alal quburi wa la tusallu ilaiha aw 'alaiha wa laysa huwa 'ala syartil Bukhari fa asyara ilaihi fi tarjamah wa awrada ma'hu athar Umar ad-dal 'ala anna an-nahya 'an dzalika la yaqtadi fasad as-salah wa lam ya'murhu bil i'adati istanbatahu min tamadi Anasin 'ala as-salah walau kana dzalika yaqtadi fasadaha laqata'aha wasta'nafa wa innama fa'ala dzalika awailuhum liyata'annasu bi ru'yati tilka as-suwar wa yatadhakkaru ahwalahum as-salihata fayajtahidu kajtihadihim
Wa hamala ba'dhum al-wa'ida ala man kana fi dzalika az-zaman liqurbil ahdi bi ibadatil awthan wa ammal an fala. Kalau kita pergi misal ke kuburannya Wali Songo atau kuburan orang tua atau kuburan siapa saja, boleh apa tidak? Boleh, untuk mengingat-ingat dan mendoakan, mengingat-ingat kebaikannya supaya kita bisa meniru kebaikannya dan supaya kita mengingat-ingat tentang kematian dan mendoakan. Fa amma man ittakhadha masjidan fi jiwari salihin wa qasadat tabarruka at-tabarruka bil qurbi minhu la ta'dhima lahu wa la tawajjuha nahwahu fala yadkhul fi dzalikal wa'id. Jadi orang itu kita lihat dari dia melakukan ini, pertama yang dilihat itu baik dan benar menurut Allah. Setelah itu niatnya apa? Jangan dilihat niatnya dulu. Nanti kita mencuri, korupsi, yang penting niatnya baik. Dari mana? Mencuci barang kotor dengan comberan, air comberan, di comberan, meskipun niatnya mencuci, niat baik tetap aja. Jadi hartanya, perbuatannya, situasinya harus betul halal, diridhoi oleh Allah, baru niatnya. Yang pada dasarnya niat itu harus baik. Nah, oleh karena itu niat yang baik melakukan sesuatu yang baik. Lain lagi masalahnya, jangan sampai diubek-ubek. Hadis berikutnya 429, kana yusalli fi marabidil ghanam qabla ayyubnal masjid. Lam yusalli fi marabidil ghanam ba'da bina'il masjid. Ra'aitu Ibn Umar yusalli ila ba'irihi wa qala ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'alu. 430, Nabi itu di kendaraan itu salat. Di pesawat salat lihurmatil waqti, bagus. Ju'ilat lil ardu masjidaw wa tahura. Dimanapun kita berada jangan lupa salat. Jangan lupa zikir, jangan lupa berdoa. Insyaallah kita selamat dan dituntun. Berikutnya yaitu 431. Di dalam hadis yang ke 41 ini, in khasafati syamsu fa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tsumma qala, apalagi kalau ada kejadian mau gerhana, mau ada apa, setiap kita menghadapi atau akan menghadapi sesuatu, coba awali dengan salat dan doa. Insya Allah ada kemudahan dan ada keringanan. Itu hadis Bukhari 431. Tsumma qala uritu an-nar falam ara manzaran kal yaumi qattu afdha. 432 sekarang. Ij'alu fi buyutikum min salatikum wa la tattakhidhuha qubura. Rumah itu dipakai untuk baca Al-Quran. Jangan seperti kuburan. Rumah nggak pernah dipakai untuk melakukan sesuatu perbuatan yang baik. Dipakai untuk sholat, berzikir, baca Quran, berbicara yang baik-baik, segala macam. Bukan berarti ini sebagai dalil bahwa kuburan itu tidak boleh baca Quran, tidak boleh sholat. Nabi pernah sholat di kuburan, tidak hanya sekali ketika marbotnya wafat. Hadis Bukhari, ada marbot laki, ada marbot perempuan di Baqi di Madinah itu. Nabi pernah sholat di kuburan, di atas kuburan ketika marbotnya wafat. Ketika sholat baca apa? Baca Quran. Al-Fatihah itu kan Quran. Sholat jenazah itu pertama baca Al-Fatihah kan? Al-Fatihah Quran. Wa amma man ta'awwalahu 'ala an-nahyi an dafnil mauta fil buyut falaysa bi syai'in faqad dufina Rasulullah fi baitihi alladhi kana yaskunhu ayyama hayatihi. Di kampung itu ada orang kebiasaan kalau keluarganya wafat itu biasanya dikebumikan di sekitar rumahnya. Boleh apa tidak? Ya kalau itu merupakan kebiasaan dan tidak menjadi masalah di lingkungan, ya nggak masalah. Tapi kalau tidak biasa maka izin dululah kepada lingkungan supaya tidak jadi masalah. Nabi dikuburkan di tempat beliau wafat, di kediamannya, di rumah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Jadi lihat situasi dan kondisi. Gimana kalau orang wafat dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain, dari negara satu ke negara yang lain,
dari Jawa Timur ke Jawa Barat, dari Jawa Barat ke Jawa Timur. Kalau itu tidak merepotkan, punya kemampuan, nggak ada masalah. Tapi kalau merepotkan, apalagi nggak punya kemampuan, jangan. Itu menjadi beban bagi yang hidup dan yang wafat. Nabi lahir di kota Mekah, wafat di kota Madinah, dikebumikan di kota Madinah. Tapi ini juga sebagai dalil bahwa bukan berarti tidak boleh dipindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Apalagi kalau tempatnya itu lebih barokah. Kalau sudah wafat di Mekah, di Madinah, jangan dibawa ke Indonesia. Karena Indonesia tidak lebih baik dari Mekah dan Madinah. Tempatnya, bukan orangnya. Kalau orangnya, lihat orangnya. Abu Jahal, Abu Lahab orang Mekah, pakai surban. Nabi juga orang Mekah. Fir'aun orang Mesir. Jadi kalau lihat itu, lihat kasus per kasus, orang per orang, lihat tempat segala macam. Tidak semua orang Jawa itu tidak baik, banyak yang baik. Semua daerah itu ada yang baik, ada yang kurang baik. Begitulah. Wa qad ruwiya annal anbiya yudfanuna haitsu yamutun. Biasanya para nabi itu dikebumikan di mana beliau wafat. Oleh karena itu Nabi wafat di kediamannya Siti Aisyah, di pangkuannya Siti Aisyah, ya dikebumikan di situ. Karena orang itu biasanya wafat di tempat yang terbaik, sesuai dengan amalnya waktu masih hidup. Mohon maaf, banyak orang meninggal di hotel, banyak. Lagi berbuat tidak baik, banyak. Banyak orang. Jadi orang itu akan wafat sesuai dengan hobinya waktu hidup. Cuma kalau orang baik-baik biasanya meninggal di tempat yang baik. Oleh karena itu ada seorang tua biasanya punya anak banyak. Dia waktu mau wafat memilih di tempat anaknya yang baik biasanya. Mohon maaf. Dan dia meninggal di tempat anaknya. Oleh karena itu apabila ada orang tua kita sakit, kalau bisa rawatlah. Dan kalau meninggal di tempat kita, alhamdulillah berarti tempat kita itu tempat yang terbaik. Coba lihat di dalam Fathul Bari juz 1 halaman 697. Jadi kalau bisa rebutan ngerawat orang tua itu, tapi dengan cara yang baik, bergantian. Di mana orang tua wafat, disitulah tempat yang baik. Nabi dulu, sahabat rebutan. Ketika Nabi datang dari kota Mekah, di tempat kami Nabi, di tempat kami. Kenapa? Karena Nabi orang baik. Jadi rebutan untuk bertetangga dengan orang yang baik-baik. Oleh karena itu kalau jual beli rumah itu ada istilah syuf'ah. Lihat dulu tetangganya, tempat, situasi, kondisi. Demikian juga ketika kita membelikan tempat untuk anak cucu kita. Carikan tempat yang aman, lingkungannya islami dan lain sebagainya. Supaya kalau kita wafat meninggalkan anak cucu kita dalam keadaan tempat yang baik, aman. Jadi oleh Allah besok ketika diminta pertanggungjawaban bisa berbicara. Menurut sahabat Abi Bakar, hadisnya marfu, "Maku bidhanabiyyin illa dufina haitsu yuqbadu." Ketika sahabat bingung, Nabi ini mau dikuburkan di mana? Nabi wafat di situ, ya di situ aja. Karena itulah tempat yang paling mulia. Oleh karena itu Nabi diwafatkan di tempat itu. Fa aina yudfanu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? An Nabi Bakrin As-Siddiqi annahu qila lahu, ketika sahabat Abu Bakar ditanya, fa aina yudfanu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Qala fil makanil ladzi qabadallahu fihi ruhahu fa innahu lam yuqbad ruhuhu illa fi makanin thayyib. Nabi tidak akan pernah dicabut nyawanya, diwafatkan oleh Allah kecuali di tempat yang sangat bagus dan diridhoi oleh Allah. Isnaduhu sahih lakinnahu mauquf. Dari sahabat. Berikutnya yaitu Bukhari 433. Menurut sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadkhulu ala haula'il mu'adzabin illa an takunu bakin fa illam takunu bakina fala tadkhulu alaihim la yusibukum ma asabahum. Jangan kita terbiasa kumpul bersama orang yang kurang baik.
Kenapa? Karena kecuali kalau kita kumpul dalam keadaan darurat dan hati menangis, terus-menerus menangis. Karena khawatir kita termasuk orang yang tidak diridhoi oleh Allah. Dan bisa-bisa kita wafat detik itu juga bersama orang yang tidak diridhoi oleh Allah. Dan sangat dimungkinkan dijatuhkan azab oleh Allah di detik itu juga. Karena kita berada di waktu dan lingkungan orang yang tidak diridhoi oleh Allah. Hadis Bukhari 433, 3380, 3381, 4419, 4420, 4702. Oleh karena itu, dulu para sahabat ketika lewat kunna ma'aliyin famararna alal khasaf alladhi bibabila falam yusalli hatta ajazau. Ketika ada tempat itu pernah kena, mohon maaf, gempa bumi, atau disitulah ada orang yang melakukan maksiat meninggal di situ, atau apa saja tempat-tempat atau waktu kemaksiatan, sampai Sayyidina Ali itu tidak mau sholat di situ. Bahkan kalau jalan, beliau jalan dengan cepat. Yang awalnya jalan standar biasa, begitu beliau melewati tempat sekitar itu agak cepat sedikit. Min tariqin ukhra an aliyin qala ma kuntu li usalli fi ardin khassafallahu biha. Tidak mungkin aku berada di waktu dan tempat yang tempat itu banyak orang yang zalim, atau tempat itu pernah oleh Allah diturunkan azab bagi orang yang zalim. Kalau kita harus misal pada waktu tertentu kita harus melihat disitulah mumi Fir'aun misal, maka jangan lama-lama. Sekedar untuk melihat, oh ini toh dulu orang yang nakalnya luar biasa, sampai bohong kepada hatinya sendiri, ngaku Tuhan dan lain sebagainya. Sudah. Setelah kita bisa mengambil pelajaran, cepat keluar. Karena disitulah tempat yang tidak diridhoi oleh Allah sebenarnya. Orangnya tidak diridhoi. Termasuk mohon maaf, kalau kita tidak darurat, jangan lama-lama kalau kita berada di gereja. Karena di gereja itu tempat di mana disitulah dipakai untuk menyekutukan Allah. Kalau Allah saja disekutukan, dicaci maki, orang tua kita dicaci maki, kita dicaci maki, masa kita tenang di situ? Tanpa kita harus mencaci maki, mendiskreditkan gereja atau menyinggung perasaan orang yang di gereja. Tapi ini pelajaran untuk kita sendiri. Jadi kalau nggak betul-betul darurat, jangan lama-lama di situ. Tapi kalau darurat, ya namanya darurat. Annal murada bidzalika an Namrud ibn Kan'an bana Babila bunyanan aziman yuqalu inna irtifa'ahu kana 5,000 dira' fa khassafallahu bih. Jadi ini pelajarannya. Kalau enggak darurat itu jangan terlalu dekat dengan pejabat, kecuali oknum pejabat itu orang yang baik, mendapatkan jabatan dengan cara yang baik, jabatannya dipakai untuk sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Kalau kita duduk sama orang kaya, jangan terlalu lama, kecuali kekayaannya itu didapat dari barang yang halal, dipakai untuk sesuatu yang halal. Jangan silaulah dengan harta, dengan jabatan, biasa-biasa aja. Apalagi cuman silau dari segi pembicaraan. Jangan mudah terpengaruh dengan, ya begitulah. Berjalanlah di tanah. Kadang-kadang melayang-layang itu pembicaraan dan lain sebagainya. Kana hadzan nahyu lamma marru ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hijri diyari Tsamud fi hali tawajjuhihim ila Tabuk. Nabi sendiri dengan sahabat kalau melewati tempat di mana kaum Tsamud itu, disitulah mendapatkan peringatan dari Allah, azab dari Allah segala macam. Waktu perjalanan beliau menuju Tabuk, beliau mempercepat. Itu Nabi sampai sebegitu. La tadkhulu masakinal ladzina zalamu anfusakum li'anna sholata mawdi'u bukain wa tadarru. Apalagi misal kita kalau enggak darurat, ngapain kita harus sholat di gereja? Kalau enggak darurat, kenapa? Sholat itu kan untuk menangis.
untuk betul-betul khusyuk, merendah, nangis. Lalu di situ tempat kita tahu sendiri, Tuhan disekutukan, dicaci maki, kemaksiatan dan lain sebagainya. Kecuali kalau darurat, seperti orang yang kerja di luar negeri, di dalam tempat-tempat tertentu, di situ minoritas Muslim, mayoritas non-Islam. Banyak di situ kezaliman, kemaksiatan, barang haram dan lain sebagainya. Ya kalau darurat ya nggak ada masalah. Thumma qana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ra'sahu wa asra as-sayra hatta ajazal wadiyah. Nabi berjalan dengan menunduk dan agak mempercepat sedikit perjalanannya. Fadalla ala annahu lam yanzil wa lam yusalli hunaka kama sana'a Aliun fi khasabi Babil. Wa sayati nahyu ay yastaqiya min miyahihim fi kitab haditsil anbiya. Bahkan meminum sumur yang ada di sekitar daerah Tsamud itu kalau perlu kita hati-hati karena khawatir ada azab, ada racun segala macam di situ. Sesuatu tempat yang di situ pernah turun sesuatu azab, mau gempa bumi, mau apa saja, pokoknya serba hati-hatilah. Cari tempat yang dimana di situ diridhai oleh Allah. Oleh karena itu air minum yang paling bagus itu air Zam-Zam karena di situ tempat orang ibadah, mulai dari awal hingga akhir. Perjuangannya anak kecil. Seorang anak bayi berjuang sampai melahirkan air yang bisa dinikmati dari zaman dulu 14 abad yang lalu sampai lebih kalau dari zaman Nabi Ismail itu sampai sekarang. Itu perjuangannya anak kecil. Jangan pernah meremehkan perjuangan anak kecil. Orang kadang-kadang takut punya anak. Anak itu udah punya rizki tersendiri. Buktinya apa? Nabi Ismail, air Zam-Zam itu hasil dari tendangan kakinya atas izin Allah. Itu kurma waktu ibunya Nabi Isa habis melahirkan suruh ngegoyang pohon kurma yang kayak kelapa, disuruh goyang orang baru melahirkan, tapi itu untuk menunjukkan usaha. Lalu kurma itu berjatuhan untuk sebagai usaha. Kamu sudah berusaha dan berdoa, Allah yang mengantarkan rizkimu. Pohon korma yang sedemikian keras digoyang oleh ibunya Nabi Isa, jatuh ke pangkuannya itu korma dari atas. Demikian juga segala macam apapun, yang penting kita sudah berdoa dan berusaha, Allah yang mengantarkan rizki kita ke pangkuan kita. Saat kita jauh dari Allah, dari Al-Quran dan As-Sunnah, capek kita cari rizki. Coba buktikan, ketika kita dekat dengan Allah, rizki itu akan sampai di pangkuan kita. Faman marra alaihim walam yatafakkar fima yujibu al-buka'i tibaran bi ahwalihim faqad sabahum fil ihmal wa dalla ala qasawati qalbihi wa adami khusyu'i. Di saat kita dengan tenang kumpul dengan tempat orang waktu kezaliman, berarti kita sama. Hati kita sudah beku seperti batu, padahal batu pun bisa meleleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sakantum fi masakinil ladzina zalamu anfusahum wa tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim wa darabna lakumul amsal. Al-Qur'an surah Ibrahim ayat 45. Kamu itu melewati tempat di mana tempat-tempat itu bersejarah. Oh, dulu ini tempatnya orang yang zalim, sekarang meninggalkan sejarah yang tidak baik juga dibaca oleh orang. Kenapa kalian tidak bisa mengambil pelajaran? Wasakantum fi masakinil ladzina zalamu anfusahum wa tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim wa darabna lakumul amsal. Surah Ibrahim ayat 45. Berikutnya yaitu bab yang ke-54. Wa qala Umar radhiyallahu anhu babus salati fil bi'ah. Qala Umar radhiyallahu anhu inna la nadkhulu makana isakum min ajli tamathil allati fiha suwar wa kana Ibnu Abbas yusalli fil bi'ah illa bi'atan fiha at-tamathil. Jadi kalau enggak darurat jangan sholat di tempat yang banyak gambarnya, banyak patungnya.
Haddatsana Muhammad qala akhbarana Abdan Hisham ibni Urwa an Abihi an Aisyah anna Umma Salamah dzakarat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanisatan ra'atha bi ardil Habasyah yuqalu laha Maria. Fadzakarat lahu ma ra'at fiha min as-suwar faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ulaika qaumun idza mata fihim al-'abdus salih awir rajulus salih banau ala qabrihi masjida wa sawwaru fihi tilka suwar ulaika syirarul khalqi indallah. Ini hanya pelajaran, jangan terlalu mengkultus manusia, lama-lama kita lupa bahwa dia manusia, punya nilai kebaikan, punya nilai kekurangan. Jangan pernah mengkultus, yang baik ditiru, yang kurang baik ya jangan ditiru, itu aja sih sebenarnya. Wa hadzal athar wasalahu Abdul Razzaq min tariqi Aslam Maula Umar qala lamma qadima Umar asy-Syama sana'a lahu rajulun minan nasara ta'aman wa kana min udhamaihim uhibbu an taji'ani wa tukarrimani. Faqalahu Umar inna la nadkhulu kana isakum min ajli suwar allati fiha yakni at-tamathil. Dulu Sayyidina Umar mau dibujuk oleh mereka. Waktu Sayyidina Umar di Syam, sana'alahu rajulun minan nasara. Ada orang mereka membuat makanan, lalu bilang sama Sayyidina Umar, Sayyidina Umar, sinilah kamu ke gerejaku, aku sudah menyiapkan makanan untuk kamu dan lain sebagainya. Sayyidina Umar menyampaikan terima kasih. Cuma mohon maaf saya nggak bisa masuk ke gereja kamu karena di situ banyak patung-patung dan gambar-gambar. Kita tetap rukun, menjaga kedamaian, saling menghargai. Tapi saya kalau nggak darurat banget nggak boleh sering-sering masuk ke gereja. Kalau saya sering-sering begitu khawatir rakyat saya nanti salah paham menanggapi keseringan saya masuk gereja. Jadi jawaban Sayyidina Umar luar biasa. Teknik mereka juga luar biasa. Jadi pintar-pintarlah kita ini menilai dan mengambil pelajaran dari semua pelajaran yang ada, literasi yang ada di Al-Quran dan As-Sunnah ini. Lalu berikutnya yaitu di dalam bab yang ke-55, 400 Bukhari 435 436 lamma nazala rabbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam taufiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhihi fa idza utamma biha kasyafaha an wajhi fa qala wa kadzalika la'natullahi 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida yuhadziru ma sana'u qatalallahu al-yahuda ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid 435 sampai 437. Lalu ini yang terakhir. Oh, masih ada lagi. 437. U'atitu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya qabli nusirtu birru'bi masirata syahrin wa ju'ilat lil ardu masjidaw wa tahura wa ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalah falyusalli wa uhillat li al-ghanaim wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassah wa bu'ithu ila an-nasi kafah wa utitu asy-syafa'ah. Jadi di dalam hadis itu nusirtu birru'bi masirata syahrin. Nabi itu orangnya lembut tapi tegas. Karena kelembutan dan ketegasannya pada porsinya itu, sehingga Nabi, para sahabat dan Islam itu punya harga diri dan ditakuti oleh negara-negara di sekitarnya. Perjalanan 1 bulan semuanya takut kepada menghargai Islam dan muslimin. Karena sikap Nabi yang lembut tapi tegas pada porsinya. Kalau dihitung jarak antara kota Mekah
dengan Irak, dengan kota Syam, dengan kota Yaman, dengan Romawi. Itu ada yang berpendapat jaraknya kalau perjalanan dulu pakai onta sebulan. Artinya semua musuh yang ada di sekitar kota Mekah itu semuanya tunduk patuh yang kepada kota Mekah dan Madinah, kepada muslimin, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis Bukhari 438. Tapi apabila kita tidak bisa menempatkan diri, maka kalau kita tidak bisa menghargai diri sendiri, siapa orang yang mau menghargai kita? Kita aja nggak bisa menempatkan diri, orang lain apalagi. Ketika umat Islam bisa menempatkan diri, amar ma'ruf nahi mungkar, Islam yang wasati, Islam yang rahmatan lil alamin, disitulah orang yang di sekitar kita bisa sungkan sama kita. Tapi bukan berarti sombong atau apa, tapi tempatkanlah pada tempat yang proporsinya. Emas, perak, intan, mutiara taruh di tempat yang dibutuhkan, yang terhormat, dihormati oleh orang. Tapi kalau kita emas, perak, intan, mutiara lalu kita taruh, menceburkan diri di comberan, ya salahnya kita sendiri kalau orang nggak tahu bahwa kita itu emas, intan, dan mutiara. Tidak usah menampakkan diri, tidak usah merendahkan diri, biasa-biasa aja. Berikutnya yaitu Bukhari 439. An Aisyata anna walidatan kanat sauda ali hayyim minal Arab fa'atakuha fakanat ma'hum qalat fakharajat sabiyatun lahum alaiha bishahun ahmaru min suyur. Qala fa wada'athu aw waqa'a minha famarrat bihi hudayyat wa huwa mulqan fahasibathu lahman fakhatifathu qalat faltamasuhu falam yajiduhu qalat fattahamuni bihi qalat fatafiku yufattishuna hatta fattashu qubulaha qalat wallahi inni laqaimatum ma'ahum idza marrat al-hudayyatu fa'alqathu fawaqa'a bainahum qalat faqultu hadha alladhi ittahamtumuni bihi za'amtum wa ana minhu bari'ah wa huwa dhahuwa qalat faja'at ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa aslamat qalat Aisyatu fakana laha khiba'un fil masjidi aw khifshun qalat fakanat ta'tini fatahaddatsu 'indi qalat fala tajlisu 'indi majlisan illa qalat wa yawmal wisyahi min ta'ajibi rabbina ala innahu min baldatil kufri anjani qalat Aisyatu faqalat laha ma sya'nuki la taq'udina ma'i maq'adan illa qulti hadza qalat fa'addathatni bihadzal hadits. Seorang perempuan hitam, seorang budak hitam legam, mohon maaf, seorang perempuan kurang dihargai. Dia tidak Islam tadinya. Begitu melihat akhlak umat Islam, dalam hal ini Nabi dan para sahabat yang sangat menghargai kaum perempuan, lalu mereka langsung tertarik masuk Islam. Dan dia lebih nyaman bekerja kepada orang Islam. Karena dulu saat dia bekerja kepada non-Islam kurang dihargai. Ini untuk kasus ini, Bukhari 439. Ini sebagai pelajaran, termasuk Bukhari 3835. Perjuangkan dan beri contoh dengan akhlak yang baik, hargai siapapun, hormati dan lindungi, maka insya Allah dengan sendirinya orang akan ikut kepada kita. Ini pelajaran. Dan orang ini tidak punya rumah. Setelah itu oleh Nabi dibuatkan semacam rumah, meskipun kecil, sederhana, dekat dengan masjid. Perempuan ini artinya di sekitar masjid ini perlu ada fasilitas yang lengkap lah untuk kebutuhan masyarakat. Berikutnya, ini yang terakhir 440.
Akhbarani Abdullah annahu kana yanamu wa huwa syabun a'zamu la ahla lahu fi masjidin Nabi. Termasuk orang yang menempati semacam tempat di sekitar masjid dulu sahabat Abdullah bin Umar saat beliau masih muda belum berkeluarga. 440 Bukhari. 441 Ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baita Fatimah falam yajid aliyan fil baiti faqala waktu Nabi datang ke rumah putrinya Siti Fatimah, mantunya Sayyidina Ali, mantunya nggak ada di rumah. Kalau terjadi sesuatu pada rumah tangga sebagai manusia biasa, lari ke masjid, jangan lari kemana-mana. Karena dengan ke masjid kita beribadah, kita i'tikaf, kita introspeksi, menilai kekurangan kita, lalu bisa rukun kembali itu. Waktu itu ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam binta Fatimah falam yajid aliyan fil baiti faqala aina ibnu ammika qalat kana baini wa bainahu syai'un faghadabani fakharaja falam yakil indi faqala Rasulullah li insanin undur aina huwa faja'a faqala ya Rasulullah huwa fil masjidi raqidun faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa muttaji'un qad saqata ridauhu an shikkihi wa asabahu turab faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu anhu yaqulu kum aba turab. Nabi itu sayang sama mantunya. Nabi tahu kalau ada sesuatu lah di dalam rumah tangga anaknya dan mantunya ini, tapi Nabi tidak terlalu menanggapi karena Nabi selesaikan dengan penuh kasih sayang. Lalu Nabi sayang sama mantunya dan Nabi malah mengalihkan pembicaraan kepada sesuatu yang membuat mereka saling melupakan permasalahannya. Nah, kalau bisa diselesaikan masalahnya, cari solusinya. Tapi kalau yakin mereka bisa menyelesaikan sendiri, sudahlah, nggak penting itu dibahas. Hadis Bukhari 441, 3703, 6204, 6280. Ini semua kami ambil dari kitab Fathul Bari juz 1 mulai dari halaman 688 di sebelah kanan bawah sampai 705 di sebelah kiri sampai ke bawah. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.